Sang penebus, juru selamat, Kau telah lahir ke dunia. Surga bumi menyembahmu, menantikan kedatanganmu. Kemuliaan Kristus Sang Raja, layakkan ku dan urapiku. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias. Firman yang hidup telah jadi manusia. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias. Bukti terbesar kasih-Mu bagi dunia. Ku ditebus dan ku hidup, ku berjalan dengan kuasa-Mu. Kini aku kan nyatakan dan siapkan kedatangan-Mu. Kemuliaan Kristus Sang Raja, layakkan ku dan urapiku. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias. Firman yang hidup telah jadi manusia. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias. Bukti terbesar kasih-Mu bagi dunia. Hosana, Hosana. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord in the highest place. Hosana, Hosana. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord in the highest place. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias. Firman yang hidup telah jadi manusia. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias. Bukti terbesar kasih-Mu bagi dunia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar
termulia. Shalom saudara-saudara yang terkasih, kita berada di bulan yang baru, luar biasa sekali. Tuhan sudah memimpin bulan yang lalu dan kita percaya bulan ini biarlah kiranya menjadi bulan yang lebih luar biasa, lebih dahsyat khususnya untuk kehidupan kita. Bagaimana kita bisa memberikan sebuah pengaruh dan fokus kita terutama adalah berpengaruh dalam komunitas, apakah itu gereja atau di mana Tuhan menempatkan saudara. Dan teks kita kali ini diambil dari kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-10, dikatakan karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Dan saya yakin dan percaya saudara, hidup di dalam kerajaan Allah, ya, bukankah kita ini warga kerajaan? Dan kita ini bahkan dipercaya untuk menjadi raja-raja di bumi, ya saudara. Tentu saja kehidupan kita harus menjadi kehidupan yang signifikan, bukan hanya bagi kita sendiri, tapi bagaimana kemudian kita memberikan pengaruh, impact, dampak, ya, di mana kepada siapa saja, di mana kita berada di sana. Dan izinkan saya membacakan ayat Galatia pasal 6 ayat 10 ini dari terjemahan The Message, bagus sekali. Dikatakan right now, sekarang. Ya, jadi jangan tunggu besok, bulan depan, apalagi tahun depan, terlalu lama saudara. Ya, dikatakan right now. Therefore, karena itu every time we get the chance, setiap kali kita mendapatkan kesempatan. Kesempatan apa? Ya tentu saja berbagai hal, ya dikatakan marilah kita let us work, mengerjakan for the benefit of all, untuk keuntungan semuanya. Mulai dari dikatakan starting with the people closest to us in the community of faith. Community of faith, komunitas iman, ya. Nah, kebenaran apa yang kita bisa dapat dari sini? Nomor satu, perhatikan kata chance, saudaraku, kesempatan. Karena itu saya percaya bahwa Allah itu memberikan kesempatan yang sama, ya, pada setiap kita, warga kerajaan. Sang Raja memberikan kesempatan kepada kita semua. Hanya kadang-kadang kita, saudara, mungkin nggak ngeh dengan hal itu. Ayatnya tadi berkata right now, therefore every time we get the chance, ya. Karena itu terjemahan bahasanya berkata selama masih ada kesempatan bagi kita. Saudara, baiklah kemudian kita memahami kebenaran ini dengan sebuah paradigma, ya, sebuah pola pikir bahwa kepada kita Tuhan mempercayakan segala sesuatunya atau banyak hal. Dalam Injil Matius misalkan pasal 25 ayat 14 dan ayat yang ke-15 ini terkenal sekali ya ayat ini. Dia memberikan sebuah perumpamaan, dikatakan sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang berarti ada tuannya ini, lalu dikatakan yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Jadi kepada kita dipercayakan apa? Harta sorgawi. Ya kesempatan-kesempatan tadi itu ada banyak hal yang Tuhan taruh dan Tuhan bawa ada dalam kehidupan kita. Dan dalam hal ini dikatakan ayat 15, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Kok beda-beda ya Pak ya? Karena ada alasannya saudara. Alasannya apa? Dikatakan masing-masing menurut kesanggupannya lalu ia berangkat. Saudara tolong jangan salah paham dengan saya. Ya, wah berarti Tuhan beda-bedain. Enggak. Kenapa? Karena nanti kalau kita lihat upahnya sama kok saudara. Sebab yang Tuhan mau lihat itu adalah kepercayaan, bagaimana kita nge-treat atau memperlakukan kepercayaan yang dia berikan kepada kita. Ada yang dipercaya banyak, ada yang dipercaya lumayan, ada yang dipercaya mungkin sedikit. Bukan soal kuantitasnya, tapi kualitasnya. Bagaimana kemudian kita mengambil sikap untuk kita bisa mengerjakan dengan sungguh-sungguh kepercayaan, atau kalau dalam konteks ayat tadi kesempatan. Tuhan kasih kesempatan, jangan sampai itu dilewatkan. Bahkan seringkali saudara, kesempatan itu
sering ya saudara, tidak datang untuk yang kedua kalinya. Orang, ya kita tunggu kesempatan. Ya kalau datang lagi, kalau enggak, ya kan, berarti hari ini kesempatan apa yang Tuhan percayakan pada kita? Kesempatan apa yang Dia berikan kepada kita? Dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-9, Rasul Paulus menuliskan kepada putra rohaninya. Dia berkata, dialah yang menyelamatkan kita dan, perhatikan ini, dia tidak hanya menyelamatkan, memanggil. Karena itu saya yakin dan percaya, everybody has his or her own calling. Setiap kita itu punya panggilan. Dan panggilan gak jauh-jauh dari apa? Karunia-karunia, talenta, kemampuan yang Tuhan beri kepada kita. Karena itu temukan itu. Itu pola kerajaan, saya yakin saudara. Memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya. Ini bicara soal keselamatan, ya. Kita akan oleh anugerah, saudaraku, diselamatkan. Tapi perhatikan maksud dan kasih karunia sendiri. Maksudnya jangan main-main dengan kasih karunia Tuhan, dengan tadi semua yang dipercayakan itu pada kita. Lalu dikatakan begini, yang telah, berarti bukan nanti. Makanya dikatakan tadi right now, ya, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus, ini yang paling luar biasa, sebelum permulaan zaman. Bayangkan saudara, kita belum ada, kita belum lahir, kita belum hidup di dunia ini. Tuhan sudah rancangkan semuanya, luar biasa, ya, moment by moment, time by time yang ada dalam kehidupan kita, chance by chance, kesempatan demi kesempatan. Ya saudaraku, Dia sudah rancangkan semuanya. Kitab Mazmur kan berkata, di dalam kitabmu tertulis hari-hari yang akan kami lalui sebelum ada satupun daripadanya. Even seperti yang saya sedang lakukan sekarang, Tuhan memberikan kesempatan kepada saya, luar biasa. Untuk apa? Untuk bisa saudaraku memberitakan firman-Nya. Saya harus pergunakan ini dengan sebaik mungkin. Kepercayaan yang diberikan. Ya, untuk apa saudara? Nomor 2 dikatakan let us work for, perhatikan ini, the benefit. Ya, seringkali orang bilang, wah ini bukan soal apa ya, melihat hanya dari manusia kan ada kebutuhan rohani, kebutuhan jiwani, kebutuhan jasmani. Wah ini kok kayaknya bisnis banget atau gimana. Oh ini pendeta kan bukan pengusaha Pak. Tapi saudara jangan salah loh, ada ayat yang mengatakan bapakkulah pengusahanya. Bahwa ternyata Tuhan itu memperhatikan profit, memperhatikan benefits. Karena itu ada upah, ada kasih karunia. Saya nggak perlu kerjakan apa-apa. Kasih karunia dikasih kepada kita karena karunia, karena anugerah aja. Tapi ada yang memang itu merupakan kewajiban. Nah kalau kewajiban ada upahnya, saudara. Ya, benefits, profits. Ya, let us work for the benefits. Memang di dalam terjemahan Indonesia dikatakan, marilah kita berbuat baik. Ya, tentu saja arahnya itu lebih banyak keluar daripada ke dalam. Maksudnya bukan untuk keuntungan kita pribadi yang terutama, tapi untuk bagaimana kita memberi dampak bagi kehidupan banyak orang, bagi kehidupan orang lain. Dalam Mazmur 92 misalkan ayat 13 sampai dengan 16, firman berkata, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Tuhan pakai ilustrasi-ilustrasi di Alkitab untuk memberikan gambaran yang simple, tapi juga memberikan kepada kita understanding yang tepat. Ya, seperti pohon bertunas, berarti bertumbuh subur. Ya, Tuhan mau itu. Mereka dikatakan yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Lalu dikatakan pada masa tua pun mereka masih berbuah. Keberbuahan itu sangat penting di dalam kerajaan sorga. Menjadi gemuk dan segar untuk apa? Memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Saudara, semua ini menunjukkan kepada kita sebuah kehidupan, saudaraku, ketika kita memilih untuk kita kemudian mempergunakan semua yang dipercayakan Tuhan dan Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita, itu menjadi sesuatu yang berguna. Ya, berguna. Ini tadi yang saya bilang ayat ini, Yohanes 15 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Apa itu? Tentang pokok anggur yang benar. Ya, dia berkata begini, Tuhan Yesus bilang gini, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Ya, jadi saya Bapak di sorga itu pengusaha, saudara. Ya,
Lalu dikatakan setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Ini ayat keras sekali loh saudara. Setiap ranting yang tidak jadi maksudnya begini, kan memang ada ayat barang siapa melekat ya, melekat pada dia, pada pohon anggur, dia akan berbuah. Tapi ternyata ada yang melekat tapi nggak berbuah, saudara. Kalau kita lihat ayat ini, ya, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, gambaran daripada orang percaya yang cuman hidup untuk diri sendiri. Semuanya hanya aku dapat keuntungan apa? Ada keuntungan apa untuk pelayanan kita? Loh, pelayanan enggak cari keuntungan. Keuntungan itu upah dari Tuhan, saudara. Ya, aku dapat apa? Saya enggak datang lagi ke sini. Kenapa? Saya sering loh Pak dengar ini saudara di gereja. Soalnya saya enggak dapat apa-apa. Ya, oke lah, ya kita ada kebutuhan. Tapi fokuslah untuk hidup kita itu berbuah. Ada iklan masak jeruk makan jeruk, saudara. Ya. Pohon jeruk itu yang menghasilkan buah jeruk itu untuk dinikmati yang lain. Biar akhirnya kehidupan kita punya pola pikir yang seperti itu. Dikatakan, tapi setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya, perhatikan ini, ia lebih banyak berbuah. Salah satu doa yang secara pribadi saya selalu naikkan setiap hari dalam kehidupan kami. Maksud saya kami itu saya dan keluarga saya. Tuhan, biar ada keberbuahan dalam kehidupan kami. Hidup di dunia ini cuma sekali, saudara, yang pertama. Yang kedua juga enggak lama-lama banget, ya. Tapi yang ketiga, Tuhan tuh invest dalam kehidupan kita. Kalau kemudian kita gagal, waduh, saudara. Ya, jadi hari ini masih ada kesempatan, right now, masih ada kesempatan buat kita semua. Marilah kita memiliki sebuah kehidupan yang mengalami keberbuahan, berbuah lebat, dia disenangkan. Dan tentu saja kemudian buah itu memberikan dampak pasti, saudara. Ya, ketika saudara makan buah jeruk misalkan, salah satu buah yang saya suka, ya. Tapi mungkin yang lain bilang saya suka buah duren, Pak. Ya, terserah ya saudara ya. Maka memberikan dampak, ya, rasa segar, saudaraku, mungkin energi. Mungkin itu kepuasan, tidak hanya kepuasan dalam bentuk fisik, tapi juga secara psikologis mungkin, ya, menimbulkan rasa senang, vitamin bagi tubuh kita, itulah dampak. Dampak nomor satu bagi siapa? Dikatakan starting with the people closest to us in the community of faith. Terutama firman bahasa Indonesia kepada kawan-kawan kita seiman, terutama dimulai, kalau di terjemahan The Message, dimulai dengan orang-orang terdekat kita di dalam komunitas iman. What is the community of faith? Cell group saudara, komsel saudara, ya. Tentu saja saudara, community of faith gereja kita. Ayo berdampaklah buat gereja. Jangan cuma jadi pengunjung, ya saudara, tapi berbuatlah sesuatu, berkontribusilah. Juga di dalam circle kita, keluarga kita yang cinta Tuhan, teman-teman kita yang cinta Tuhan, ini kawan-kawan seiman. Start dari hal-hal yang demikian, seperti yang ditulis dalam Roma pasal 12 ayat 4 dan 5 dikatakan, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota. Tubuh kita banyak anggotanya, ya, kepala, ini yang ada di muka dan seterusnya. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Nah, itu kenapa Alkitab memerintahkan agar kita memberikan dampak kepada komunitas iman. Ya, di situ ada banyak anggota-anggota, saudara. Demikian juga kita, firman Tuhan berkata, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Sadari itu dulu. Kita ada dalam satu kumpulan yang saling melengkapi, saling memberkati. Alkitab ada banyak ayat saling, ya. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. We need one another. Kita membutuhkan satu dengan yang lain. Saya bayangkan saudara, kalau gereja itu lokal aja ya saudara ya, bisa saling berkontribusi, bisa saling menolong, bisa saling mengisi. Wow, movement terjadi, pasti itu udah pasti saudara. Di mana ada kesatuan, di situ ada berkat Tuhan. Di mana ada unity and harmony. Mazmur 133, ada urapan,
ada ide-ide, insight, creativity. Saudara, ada kehidupan dikatakan, ya, life forevermore. Dan kesanalah Tuhan memerintahkan agar apa? Berkat dicurahkan. 1 Petrus 3 ayat 8 dan 9 mengatakan, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan dalam komunitas, kita belum sempurna. Ada hal-hal yang sting, ya, yang bau, yang enggak enak. Tapi firman berkata, jangan membalas caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil. Dipanggil apa? Tadi itu, punya attitude yang seperti itu. Lalu ditutup dengan pesan luar biasa ini. Ini modelnya sama dengan Mazmur 133 tadi itu, janji Tuhan. Untuk memperoleh berkat. Mau diberkati enggak, saudara? Lakukan itu. Dan tentu saja setelah dengan orang-orang yang terdekat kita, saudara-saudara kita seiman, saudara-saudara kita, we are living in the kingdom as a brother and sisters, ya. So we bless one another. We become a blessing for one another. Tapi juga dikatakan for the benefits of all. Ya, berbuat baik atau berdampak hidup kita kepada semua orang. Biarkan dunia melihat sesuatu yang di dunia enggak ada, hanya ada di tengah-tengah kita. Dan dengan demikian mereka kemudian bisa berbalik. Ya, itu sebetulnya merupakan sebuah undangan dari kita, warga kerajaan, untuk come to the kingdom. Yuk, ya, ini kerajaan yang luar biasa, yang opposite dengan sistem dunia ini. Dalam Kejadian pasal 12, ada sebuah nubuatan yang diberikan kepada bapak leluhur kita, Abraham, yang kita semua sudah tahu. Dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, your name great. Ya, ini sebetulnya lebih dahsyat dari terkenal. Banyak orang sekarang pengen fame, tapi great itu lebih luar biasa. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang berkati engkau, mengutuk orang mengutuk engkau, dan olehmu, ucapkan bersama saya, olehku semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ucapkan bersama saya, 1, 2, 3, olehku semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Amin, amin, amin. Saudara, ayat yang terakhir, Amsal pasal 10 ayat 7, firman berkata, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Biarlah kiranya kenangan-kenangan orang tentang kita itu jadi berkat buat mereka. Dan tentu saja di dalam semuanya, nama Bapa kita, nama Allah kita, nama Raja kita dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.